Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Hardianto. Bagaimana kabarnya juga, Bapak Hardianto? Alhamdulillah Bu Nur sehat walafiat tanpa kurang apapun juga nih kita sehat. Ya Alhamdulillah Bu Nur ya. Eh, Bu Nur, jadi sebelum kita melakukan coaching, Ibu melakukan coaching sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih, akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik, Jadi Bapak. pada coaching kita hari ini, jadi coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu nantinya. Nah, jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya ada kemitraan nantinya Bu Nur ya, kemudian ada proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah Bu Nur, Iya, jadi saya mau bertanya nih, jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nih pada pelaksanaan coaching kali ini. baik, Pak Hardianto. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentunya presence ataupun kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya saya. Oke, Bu Nur luar biasa ya. Kemudian selanjutnya Bu Nur saya ingin bertanya untuk yang kedua. Jadi kira-kira kompetensi yang mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik ya nantinya ketika di dalam proses observasi ini. Baik, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang saya kembangkan yaitu di sini berfokus kepada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Nur. Jadi kemudian yang terakhir nih ya, saya ingin bertanya sama Ibu Nur. Jadi kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Nur di dalam proses coaching nantinya? Jadi yang saya inginkan di sini, coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga tentunya menemukan langkah-langkah dalam menghadapi ataupun mengatasi permasalahan yang ada pada dirinya ataupun nanti pada saat coaching itu sendiri, Pak. Oh baiklah Bu Nur. Jadi itu saja mungkin untuk sementara ya. Jadi proses observasi kita kali ini. Jadi silahkan Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Sukma. Ya jalankan dengan baik Bu Nur ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hardianto atas kesempatannya. Baik, sama-sama Bu Nur ya. Silahkan untuk dilanjutkan proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak Hardianto. Baiklah Bapak dan Ibu, berikut kami akan melakukan proses coaching bersama dengan rekan saya Ibu Sukma Mulyati. Halo Bu Nur, apa kabar hari ini? Hai Ibu Sukma, Alhamdulillah luar biasa kabar saya baik. Apa kabar Ibu Sukma juga yang berada di sana? Alhamdulillah saya sehat Bu Nur. Bu Nur, boleh nggak saya bercerita sedikit dengan Bu Nur hari ini? Dengan senang hati Ibu Sukma, saya sangat bahagia karena Ibu Sukma ada waktu untuk bercerita dengan saya pada siang hari ini. Sebenarnya dari minggu kemarin saya ingin bercerita dengan Bu Nur tentang pengalaman saya mengajar di kelas. Oh begitu ya Ibu ya. Boleh saya tahu Bu kira-kira pengalaman apa yang Ibu rasakan saat belajar mengajar ataupun saat proses KBM berlangsung di dalam kelas Ibu? Jadi begini Bu Nur, kemarin itu ketika saya mengajar di kelas
7B, saat proses belajar mengajar berlangsung itu saya menemukan ada salah satu siswa saya yang tertidur di kelas, Bu Nur. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Jika boleh saya tahu, Bu, kira-kira Ibu Sukma tahu tidak apa ada alasan siswa tersebut melakukan kebiasaan tersebut? Ibu, boleh saya tahu? Boleh, Bu. Setelah saya berdiskusi dengan siswa tersebut, ia mengatakan bahwa ia tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi dia tertidur di dalam kelas karena tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Untuk alasan lebih spesifiknya, apa Ibu Sukma tahu kira-kira mengapa dia tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris sampai-sampai dia memilih untuk tidur di dalam kelas, Bu? Ada, Bu. Saya sudah melakukan penelusuran ke siswa tersebut. Alasan mengapa ia tidak menyukai pembelajaran bahasa Inggris ternyata karena teks-teks dalam bahasa Inggris itu menurut dia terlalu panjang dan membosankan. Jadi dan juga, Bu, ada faktor lain yang katanya ketika melihat teks itu membacanya berbeda dengan tulisannya. Seperti itu, Bu Nur. Oh, jadi seperti itu ya alasan dari siswanya Ibu Sukma. Kira-kira jika boleh saya tahu, Bu, kondisi ideal seperti apa yang ingin Ibu capai di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar itu berlangsung? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut dapat mengikuti proses pembelajaran seperti murid-murid yang lainnya, penuh semangat dan juga aktif dalam pelajaran. Oh, seperti itu ya Ibu ya. Tentu kita pasti ingin pembelajaran yang kondusif dan anak-anak itu kan tentu fokus terhadap apa yang kita ajarkan. Dan ingin saya tanyakan kembali kepada Ibu di sini, pada saat Ibu mengajar, metode apa yang Ibu terapkan sebelumnya di kelas yang Ibu ajar? Ternyata setelah saya amati metode yang saya pakai di kelas itu, ternyata saya masih memakai metode teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada gurunya. Jadi saya tidak mungkin kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjadi subjek dari pembelajaran tersebut. Oh, jadi seperti itu ya Ibu Sukma. Ibu Sukma banyak lebih berperan aktif di kelas ya. Jadi berdasarkan permasalahan yang Ibu dapatkan di kelas, kira-kira Ibu Sukma apakah ada rencana yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dari apa yang Ibu rencanakan itu dapat meningkatkan pembelajaran ataupun meningkatkan minat siswa dalam belajar bahasa Inggris? Rencana yang akan saya lakukan adalah saya akan merubah metode mengajar saya yang tadinya teacher center menjadi student center atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya ingat, Bu Nur, saya juga pernah mengalami kasus yang serupa di kelas lain. Dan saat itu di kelas 7A saya memakai metode student center di mana anak-anak itu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi mereka yang berlaku sebagai subjeknya, begitu Bu Nur. Dan saya rasa saat itu metode itu berhasil deh. Itu merupakan rencana yang bagus loh Bu, kalau menurut saya. Dan juga tentu dari rencana yang Ibu terapkan, yang ingin Ibu terapkan, maksud saya di sini semoga nanti bisa lebih efektif ya Ibu ya. Apalagi Ibu tadi ingin mengubah metode ajar Ibu yang dari teacher center menjadi student center. Jadi di situ kan ada kemajuan ya terhadap siswa maupun siswinya. Jadi Ibu bisa memberikan pembelajaran yang lebih kreatif dan juga tentunya dapat menarik minat siswa dalam belajar ya Ibu ya. Iya, Bu Nur.
Jadi luar biasa sekali ya Bu Sukma. Saya merasa bahagia mendengar permasalahan Ibu pada hari ini dan juga tentunya solusi yang Ibu tawarkan semoga dapat efektif nanti pada saat penerapannya di kelas. Kira-kira Bu Sukma, kapan ya kita bisa ketemu lagi? Kira-kira ya? Mungkin minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Nur. Iya baik Ibu Sukma, dan juga tentu saya sudah tidak sabar ya mendengar cerita baru Ibu setelah Ibu menerapkan metode yang baru, dan kita doakan berhasil ya Bu ya. Baik, Terima kasih demikian banyak. Ibu Sukma, terima kasih untuk sesi coaching kita pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran terhadap segala proses yang ingin kita lewati bersama. Assalamualaikum Ibu Sukma. Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Iya Ibu, sama-sama. Oke, Ibu Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hardianto. Oke, luar biasa Bu Nur ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching terhadap Ibu Sukma Mulyati. Namun Bu Nur, jadi sebelum kita tutup untuk kegiatan observasi kita kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya sebagai proses dari pasca observasi kita. Jadi yang pertama nih Bu ya, jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Haryanto, pada coaching saya kali ini dengan Ibu Sukma Mulyati, saya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yakni dengan menanyakan tujuan dan identifikasi rencana aksi, serta di sini saya menanyakan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya Ibu Sukma Mulyati untuk menceritakan permasalahan, dan juga tentunya dari permasalahan itu Ibu Sukma dapat menemukan solusi-solusi terbaik tentunya. Oke, luar biasa Ibu Nur. Jadi kalau menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu Nur sama Bu Sukma tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu Nur juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sukma sehingga Ibu Sukma bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang ideal, yang baik. Namun pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya, jadi Iya Pak. pertanyaan dari saya sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan itu? Baik Pak Hardianto, di sini tentu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin melakukan proses coaching nantinya bersama dengan coach saya, baik rekan sejawat ataupun siswa saya itu dengan cara yang lebih memahami lagi tentunya proses dari coaching itu sendiri dengan menggunakan alur Tirta tadi. Jadi sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, baik dari segi mendengarkan aktif, kemudian presence-nya, dan juga tentunya saya akan berusaha untuk mengembangkan potensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, maksudnya untuk menggali lebih dalam terkait permasalahan yang coach saya dapatkan, dan juga dari permasalahan tersebut tentu dari pertanyaan berbobot itu akan mendapatkan solusi yang begitu terbaik. Nah, luar biasa Ibu Nur ya. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, Iya, terima kasih Pak Hardianto. Oke Bu Nur, jadi demikian mungkin proses observasi kita hari ini, semoga bermanfaat tentunya bagi kita. Jadi mari kita tutup ya pertemuan kita dalam proses observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.